Lukas 16 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuannya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi dari ayat ini memberikan pengertian, ternyata uang itu mengekspresikan jati diri seseorang tentang pengabdian. Ya, saya mau katakan orang percaya Yesus yang sehat harus mempunyai pengabdian kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan saja, bukan kepada uang. Nah, jadi itu sebabnya hari-hari ini kalau kita tidak hati-hati, oleh karena apa? Berkat yang begitu besar, yang tadinya kita itu pengabdian kita kepada Tuhan, kita bisa mengubah pengabdian kita kepada Mammon yang tidak jujur atau uang ini tadi. Jadi sekali lagi, uang adalah alat uji. Ya, alat uji untuk melihat pengabdian atau jati diri seseorang tentang apa? Tentang pengabdiannya. Ya, jadi itu saudara. Seringkali keadaan sulit, keadaan sukar, ya dipakai oleh si jahat, oleh iblis. Supaya apa? Kita mengabdi kepada Mammon. Ya, jadi itu sebabnya hati-hati dengan waktu yang Tuhan sediakan. Jangan sampai hanya dipakai untuk cari uang, tetapi kita harus belajar untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab apa Alkitab berkata, Mazmur 34 ayat yang ke-11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi yang artinya apa? Kalau saudara dan saya hari ini kekurangan sesuatu, jangan-jangan kita kurang cari Tuhan. Sebab ayat ini bilang apa? Singa muda merana kelaparan. Singa itu gambaran apa? Raja hutan. Singa itu gambaran ya kekuatan, power, ya kekuasaan. Singa muda kekuatannya 2 kali lipat. Betul tak? Tapi aneh, Alkitab katakan singa muda merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi itu sebabnya ya hari-hari yang kita lalui Tuhan sediakan waktu, kita jangan sampai lupa untuk cari Tuhan. Itu penting sekali. Alkitab berkata banyak uang mengundang pencuri. Banyak uang menggeser hati kita. Banyak uang membutakan mata iman, membutakan mata hati, membutakan pikiran kita. Ditulis di dalam Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24. Dikatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ya ngengat dan karat, ya di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Memang di surga tidak ada ngengat dan karat, pencuri juga tidak ada. Betul tidak? Jadi yang artinya apa ayat ini? Ternyata banyak harta atau banyak uang mengundang pencuri. Dan kemudian ayat berikutnya dikatakan apa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang artinya apa? Dengan banyaknya berkat atau uang yang Tuhan percayakan, kalau kita tidak hati-hati, hati kita yang tadinya melekat kepada Tuhan bisa bergeser kepada uang. Betul tidak, saudara? Yang tadinya pelayanan kita, motivasinya untuk kemuliaan nama Tuhan, bisa bergeser hatinya, motivasi kemana? Ke uang. Bisa enggak? Bisa. Jadi itu sebabnya kita harus hati-hati. Dan kemudian ayat yang berikutnya dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah, ya, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Yang artinya banyak harta, banyak uang yang Tuhan percayakan, kalau tidak hati-hati, ya
mata hati kita, mata pikiran kita, mata iman kita ini tadi bisa buta, membutakan. Betul. Dan kemudian di bagian ayat yang berikutnya dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian dia membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Dan terus Tuhan ngomong apa? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yang artinya saudara dan saya harus mempunyai pengabdian kepada Tuhan saja.